Hai, bersama lagi dengan saya Mary. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku yang berjudul A Dog Called Money, yang dimana ini sudah bab 3. Bab 3, anak laki-laki berpenghasilan berlimpah. Kira, ayo bangun. Aku mendengar suara ibuku, tetapi kesannya berasal dari tempat yang jauh sekali. Aku pasti sudah kesiangan, andaikan beliau tidak membangunkanku. Menurutku, kita terkadang tidur lebih lama sekedar supaya bisa lebih lama di dunia mimpi. Aku berbaring saja dan meregangkan badan. Ibuku membuka tirai dan membiarkan cahaya pagi masuk. Beliau mengerutkan kening sambil melirik kamarku yang berantakan. Kemudian, beliau melihat kaleng impianku. Ibu mengambilnya satu-satu dan membaca keras-keras dengan nada mengecam. Laptop? San Francisco? Omong kosong macam apa ini? Ibu ingin tahu. Aku merona dan merasakan kulitku memanas. Ibu tahu kan, sejak dulu aku ingin ikut program pertukaran pelajar ke Amerika, dan kupikir aku bisa mengerjakan PR dengan lebih baik menggunakan komputer. Jadi aku menabung untuk itu, jawabku. Ibu memandangku keheranan. Beliau masih memegang kaleng, satu kaleng di satu tangan, dan mengguncang-guncangnya. Koin-koin berincing di dalam. Ada uangnya, kata ibuku kaget. Berapa isinya? Aku tidak menyukai arah pembicaraan ini. $2,50, gumanku. Wah, 2,50 untuk laptop dan 2,50 untuk perjalanan ke Amerika. Cuma perlu menabung sebentar ya, ibuku mulai terkekeh. Mari anggap saja kau membutuhkan $1.500 untuk ke Amerika. Berarti beliau menghitung di luar kepala, padahal mental aritmatika tidak termasuk keahliannya. 2,50 per bulan dikali 12 bulan berarti 30 per tahun, dikali 10 tahun berarti $300. Jadi setelah 50 tahun baru uangmu cukup. Begitu ibuku selesai menghitung, beliau tertawa terpingkal-pingkal. Aku benci diolok-olok ibu. Aku merasa bodoh sekali. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak ingin ibu melihatku menangis, jadi ku coba menghalau air mataku. Namun tak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikan air mata yang terus mengalir. Aku makin marah karenanya. Ibuku lari keluar kamar dan berteriak kepada ayahku, "Hey George, anak perempuan kita ternyata pakar keuangan jenius. Sebentar lagi dia akan terbang ke San Francisco." Hahaha. Aku tidak sanggup lagi menahan diri. Aku berteriak ke arah koridor. Aku pasti akan tiba di sana tahun depan saat liburan musim panas. Tunggu dan lihat saja nanti. Dan aku tidak akan mengirimi ibu satu kartu pos pun. Ibu dan ayah boleh tinggal di sini sambil mengurusi utang. Jangan pikir sekejap pun aku mau menolong ibu dan ayah. Aku membanting pintu, menggempaskan tubuh ke kasur dan menangis getir. Aku marah sekali kepada diriku sendiri. Mengapa aku tidak bisa membungkam mulut besarku? Aku merasa ingin menginjak-injak kaleng impianku. Alangkah bodohnya aku. Tentu saja tidak akan bisa. Sepulang sekolah, akan kuberitahu Mani bahwa idenya cuma omong kosong. Aku baru bisa ke Amerika sewaktu sudah nenek-nenek. Sungguh lelucon besar. Hari itu bukan hari yang baik untukku di sekolah. Aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Perasaanku tidak enak. Untung tidak ada ulangan atau tugas karena kalau ada, aku pasti akan mengacau. Aku bahkan tidak berbicara kepada sahabatku Monica yang duduk di sebelahku. Aku cuma menerawang sambil bengong. Aku tidak sabar menunggu sekolah usai. Monica tidak tahan didiamkan dan menulis pesan di sobekan kertas untukku. Aku menyimpan kertas di saku jeansku tanpa repot-repot membacanya. Saat jam istirahat, aku bergegas keluar. Aku ingin menyendiri, tetapi Monica lari mengejarku dan segera saja menyusulku. Dia tampak terluka. "Kau kenapa?" Dia ingin tahu. "Apa kau sakit? Apa kau kehilangan sesuatu? Bertengkar dengan orang tuamu? Tidak usah dipikirkan, nanti juga berlalu. Atau jangan-jangan pemilik Mani datang?" Kan, selaku. Jika tidak segera kupotong omongannya, dia akan terus menanyaiku. Monica banyak bicara, mungkin terlalu banyak, dan dia tidak bisa menjaga rahasia. Karena itulah, Jason, ketua kelas kami, selalu berkata bahwa memberitahukan sesuatu kepada Monica ibaratnya sama seperti memasang iklan di koran.
Akan tetapi Monica tak akan menyerah semudah itu. Dia terus mengorek-ngorek, sama seperti sebagian besar orang yang banyak bicara, rasa ingin tahunya besar. Aku tahu dia tidak akan mengalah, jadi kupikirkan apa yang boleh kuberitahu kepadanya tanpa menyusahkan Mani. Kuputuskan memberitahu Monica mengenai kaleng impian dan reaksi ibuku yang mengolok-olokku. Aku menyelesaikan cerita dengan berkata, jadi aku membutuhkan banyak uang secepatnya. Monica menatapku sambil bengong. Wah, kenapa kau tidak minta kepada kakek nenekmu? Mereka pasti akan memberimu uang. Itulah yang akan kulakukan kalau aku jadi kau. Yang masih hidup tinggal nenekku, dan uang yang dia miliki sekarang saja sudah pas-pasan untuk menyambung hidup. Keluarga Monica kaya raya, lain dengan keluargaku. Kalau begitu, mintalah dari bibi dan pamanmu. Monica menyarankan. Kau ini menyebalkan sekali. Aku memberitahunya, keluargaku tidak kaya, tidak mungkin aku bisa mendapatkan uang dari mereka. Wah, mungkin benar tidak ada yang bisa memberimu uang, tetapi biar ku beritahu satu hal. Kau terlalu mudah menyerah, kau bahkan tidak berusaha, kau terlalu berkutat pada pemikiran negatif. Kalau begitu, kau tidak akan maju-maju. Aku tidak bisa mempercayai pendengaranku. Persis hal itu jugalah yang kemarin dikatakan Mani. Mungkin perkataan sahabatku itu mengundang secerca kebenaran. Monica mungkin memiliki kekurangan, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak terlalu berbakat dari segi akademik. Dia sungguh bukan siswa paling cemerlang di kelas, tapi entah bagaimana dia selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Waktu istirahat telah usai dan kami kembali ke kelas. Aku berjanji kepada diri sendiri, aku mengurangi sudut pandangku yang negatif di masa mendatang. Sekolah akhirnya bubar. Aku lari ke rumah, melahap makanan, memasang tali ke leher Mani, dan kami berlari bersama-sama ke hutan. Aku sudah tak sabar mencapai tempat persembunyian rahasia kami. Kata-kataku mengucur deras. Aku kerepotan gara-gara ide gemilangku. Ketika aku memberitahu ibuku tentang kaleng impian, beliau malah menertawakan ideku. Menurut perhitungan beliau, uangku baru akan mencukupi untuk pergi ke Amerika setelah aku menabung selama 50 tahun. Pada saat itu, aku sudah jadi perempuan tua. Mani memandangku sambil membisu. Dia menundukkan kepala dan ekspresinya terlihat sedih. Akhirnya dia berkata dengan lembut, "Sungguh kau ingin ke Amerika? Sungguhkah kau menginginkan laptop?" "Tentu saja aku ingin," jawabku menggebu-gebu. Harus kuakui, jawabanku membuat diriku sendiri terkejut. Tetapi entah bagaimana, setelah kemarin melakukan visualisasi dan membuat kaleng impian serta album impian setengah jadi, aku yakin kini aku mengetahui keinginanku yang sesungguhnya. Bagus, Mani memandangiku dengan serius. Itulah yang penting. Mengetahui cara mendapatkan sesuatu tidaklah penting. Justru jauh lebih penting mengetahui apa yang betul-betul kau inginkan. Jika tidak, kau akan menyerah begitu membentur rintangan pertama. Yang dikatakan terkesan benar. Sejak peristiwa kurang mengenakan dengan ibuku tadi pagi, aku makin bertekad. Aku sungguh ingin berhasil. Aku tidak pernah mengatakan bahwa akan mudah, Mani melanjutkan. Ya, tetapi aku tidak pernah menyangka reaksi ibuku akan begitu. Aku mendesah. Masalah yang menyakiti kita selalu berasal dari sumber yang paling tidak kita duga, timpal Mani. Tetapi sekarang mari kita pikirkan cara mendapatkan uang sebelum kau menjadi perempuan tua. Cuma aku menyangga, aku sudah membicarakan hal ini dengan Monica. Aku tidak punya kerabat kaya yang bisa dimintai uang. Pokoknya aku tidak tahu harus melakukan apa. Mani menjadi jengkel, menggaruk-garuk dengan cakarnya. Jangan melulu mengkhawatirkan apa-apa yang tidak bisa kau lakukan. Kau bisa mendapatkan uang dengan mencari pekerjaan. Aku marah kepada diriku sendiri. Beragam persoalan yang sudah jelas masih membayang-bayangiku. Mana bisa aku, anak perempuan yang baru berusia 12 tahun, mencari uang. Kemudian aku mendapat ide, mungkin aku bisa mendapatkan uang barang sedikit dengan memotong rumput halaman. Ini tidak terkesan. Kau tinggal di rumah dan menggunakan taman. Kau sudah seharusnya membantu mengurus rumah. Jadi tidak sepatutnya kau meminta bayaran dari orang tuamu. Lagi pula, sudah banyak yang mereka lakukan untukmu dan mereka tidak pernah meminta imbalan darimu. Jadi bagaimana persisnya supaya aku bisa mendapatkan uang? Enteng, kata Moni. Nanti akan kuberitahu kau cerita menarik tentang anak laki-laki bernama Daryl. Di usia 17 tahun, dia sudah memiliki penghasilan jutaan dolar. Padahal dia anak laki-laki yang biasa-biasa saja. Tetapi sebelum itu ada hal teramat penting yang harus kuberitahu kepadamu. Jadi mendapatkan uang bukan melulu perkara mencetuskan ide bagus.
Mendapatkan uang tidak bergantung pada sejago apa kita. Yang lebih utama adalah kepercayaan kita. Kepercayaan diri kita. Aku membeo. Apa hubungannya dengan mencari uang? Si anjing berdiri dengan pembawaan berwibawa, seolah untuk menekankan betapa pentingnya topik ini. Kepercayaan diri kitalah yang menentukan akankah kita meyakini kemampuan diri sendiri atau tidak. Jika kita tidak memiliki keyakinan terhadap sesuatu, kita tidak akan mengambil langkah pertama, dan jika kita tidak mengambil langkah pertama, takkan ada apapun yang terjadi. Benar-benar mengerti. Namun kemudian aku teringat sebuah pengalaman. Suatu kali aku lupa mempersiapkan diri untuk tugas di sekelas. Pagi itu seorang teman sekelas mengingatkanku tentang tes. Satu hal yang ku ketahui tentang diriku adalah aku seorang pembelajar cepat. Jadilah aku membolos pelajaran kesenian, duduk sendirian di bangku di halaman sekolah dan belajar habis-habisan untuk menghadapi tes itu. Aku pun akhirnya mendapat nilai yang lumayan. Seandainya aku tidak percaya pada diriku sendiri saat itu, aku bahkan takkan mencoba. Bagus sekali, kata Mani penuh kemenangan. Itulah persisnya yang disebut kepercayaan diri. Aku berkali-kali lupa bahwa Mani bisa membaca pikiran. Menurutku kepercayaan diriku tidak besar. Aku mengakui bahkan tanpa berpikir. Betul, Mani mengiyakan. Tetapi kepercayaan diri bisa kita peroleh dengan mudah. Mau tahu caranya? Tentu saja, celetukku. Kalau begitu akan kujelaskan. Ambil buku tulis atau buku harian kosong dan setelah itu sebagai jurnal kesuksesan. Kemudian tulis semua pencapaian yang ingin kau raih. Sebaiknya lakukan setiap hari. Tulis setidak-tidaknya 5 pencapaian pribadi. Yang kecil-kecil juga boleh. Mula-mula mungkin menurutmu tidak mudah. Kau barangkali akan bertanya apakah hal-hal tertentu pantas dianggap sebagai pencapaian. Beri penghargaan pada dirimu dan pokoknya tulis saja dulu. Lebih baik terlalu percaya diri daripada kurang percaya diri. Sejenak, Mani berpikir sejenak, kemudian melanjutkan, sebaiknya kau mulai sekarang saja, nanti kita bertemu lagi sesudah makan malam. Nanti akan kuceritakan kepadamu tentang Daryl. Aku sebenarnya lebih suka mendengar cerita itu sekarang juga, tetapi aku percaya pada Mani. Dia sepertinya tahu langkah-langkah yang tepat, jadi aku setuju dengannya dan kami pulang berjalan kaki. Setibanya di rumah, aku langsung ke kamarku. Aku mengambil buku tulis lama bekas pelajaran kimia dan merobek beberapa lembar halaman yang sudah ditulis. Lalu aku menempelkan stiker baru di sampul depan, bunyinya jurnal kesuksesan. Aku mencatat tanggal hari ini dan siap mulai menulis. Ku tatap halaman kosong di depanku. Nah, apa yang kurai hari ini? Sekian menit berlalu, tak ada yang terpikirkan olehku kecuali mungkin aku sudah membuat kaleng impian. Walau begitu, aku masih belum yakin apakah itu akan berefek. Aku bertanya-tanya, apakah membuat kaleng impian bisa digolongkan sebagai pencapaian? Lalu aku teringat perkataan Mani, mula-mula kau barangkali akan bertanya-tanya apakah hal-hal tertentu pantas dianggap sebagai pencapaian. Jika begitu, beri penghargaan pada dirimu dan silahkan tulis saja. Jadi aku mulai menulis. 1. Aku membuat 2 kaleng impian meski tidak yakin akankah ada efeknya. Paling tidak dengan membuatnya saja aku berkesempatan mewujudkan keinginanku. 2. Aku memasukkan $2,50 ke masing-masing kaleng. 3. Aku mulai membuat album impian. 4. Hari ini aku mulai menulis jurnal kesuksesan. 5. Aku memutuskan ingin mendapat banyak uang. 6. Aku berjanji pada diri sendiri tidak akan menyerah. 7. Aku belajar banyak tentang uang. Aku menengok daftarku dan mendadak merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Pasti tidak banyak anak-anak yang melakukan ini. Agak edan malah, namun konon katanya semua orang yang luar biasa memang agak edan. Sesudah aku menyelesaikan PR, kami makan malam. Lalu aku kembali ke hutan bersama Mani. Walaupun saat itu musim panas dan matahari bersinar lebih lama, ibuku tetap tidak suka aku pergi keluar rumah saat sudah larut. Namun aku perlu berbincang dengan Mani tanpa diganggu. Aku sudah tidak sabar mendengar cerita mengenai Daryl. Mani tidak membiarkanku tegang terus-menerus dan dia mulai bercerita. Aku hadir ketika seorang anak laki-laki Amerika bernama Daryl menyampaikan ceritanya. Mulanya ketika dia berusia 8 tahun dan ingin ke bioskop. Karena tidak punya uang, dia harus bertanya pada diri sendiri, akankah dia minta uang kepada orang tuanya atau akankah dia mencari uang sendiri? Dia memilih opsi kedua. Dia membuat limun dan mendirikan kedai di pojok jalan untuk menjual limun kepada orang yang lewat.
Sayangnya hari itu sedang musim dingin dan suhunya menggigit hingga ke tulang. Alhasil tak ada yang membeli limun darinya kecuali 2 orang, ibu dan ayahnya. Akan tetapi kemudian dia beruntung karena sempat bercakap-cakap dengan seorang pengusaha yang sangat sukses. Ketika Daryl menjelaskan betapa kempis kantongnya, pria itu memberinya 2 nasihat yang sangat penting. Pertama, selalu usahakan untuk memecahkan persoalan orang lain. Dengan begitu kita akan selalu mendapat uang yang lumayan. Dan kedua, bekerjalah dengan apa yang kita ketahui, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah kita miliki. Keduanya adalah kiat yang sangat penting, apalagi karena banyak yang belum bisa dilakukan anak laki-laki berusia 8 tahun. Jadi dia menyusuri jalan sambil memikirkan persoalan apa saja yang mungkin dimiliki orang-orang dan apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan itu. Ternyata memang tidak mudah, ide hebat tidak jatuh begitu saja ke pangkuannya. Lalu suatu hari, perkataan ayahnya saat sarapan mengarahkannya ke jalur yang tepat. Saat sarapan, ayah Daryl meminta keluar untuk mengambilkan koran. Di Amerika, loper koran selalu memasukkan koran ke kotak surat di depan taman. Jika kita ingin membaca surat sambil sarapan, masih sambil mengenakan piyama, kita harus meninggalkan rumah yang hangat dan nyaman guna menantang cuaca untuk mengambil koran di ujung halaman. Jaraknya mungkin tidak sampai 20 atau 30 meter, tetapi begitu saja terkadang membuat kita ogah-ogahan. Bagi Daryl mengambil koran ayahnya, sebuah ide terbentik di benaknya. Pada hari yang sama, dia membunyikan setiap bel pintu rumah tetangga di kawasan tempat tinggalnya, menawarkan diri membawakan koran ke depan pintu rumah mereka dengan tarif hanya $1 per bulan. Sebagian besar setuju dan tidak lama berselang, Daryl sudah mendapat 70 pelanggan. Ketika dia menagih uang di akhir bulan, dia kegirangan. Walau begitu, dia merasa belum puas. Begitu tahu rasanya mendapat uang dari hasil usahanya sendiri, dia mulai mencari cara lain untuk memperoleh uang. Tidak lama berselang, berbagai cara sudah ditemukan. Dia meminta para pelanggannya meletakkan sampah di luar pintu rumah mereka dan dia akan memasukkan sampah tersebut ke tong dengan tarif $1 per bulan. Selain itu, dia juga mengurus binatang peliharaan, menjaga rumah, dan menyiram tanaman. Dia pantang bekerja dengan upah per jam karena dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan cara begini. Di usia 9 tahun, dia belajar menggunakan komputer ayahnya. Dia belajar menulis iklan. Dia juga belajar menuangkan ide-idenya tentang cara mendapat uang untuk anak-anak. Dan karena selalu menelurkan ide-ide baru, dia segera saja mengumpulkan koleksi yang lumayan. Ibunya membantunya membuat pembukuan, maka dia selalu tahu siapa saja yang berutang kepadanya dan kapan utang tersebut jatuh tempo. Rekrut anak-anak lain untuk membantunya dan membayar mereka setengah dari penghasilannya. Uang mengalir dari segala arah. Penerbit yang mendengar tentang Daryl membujuknya menulis buku berjudul 250 Cara Mendapatkan Uang untuk Anak-anak. Buku itu sukses besar. Di usia belia baru 12 tahun, Daryl menjadi penulis popularis. Kemudian pihak TV menemukannya dan diundang tampil di sejumlah program anak-anak. Ternyata dia memiliki bakat alami dan mampu tampil secara memikat di TV. Ketika usianya 15 tahun, dia ditawarin menjadi presenter dalam acara yang dibuatnya sendiri. Dia memperoleh banyak sekali uang dengan tampil di TV dan iklan. 17 tahun, Daryl sudah kaya raya. Manny menyelesaikan ceritanya dengan pertanyaan, menurutmu, apakah titik balik yang menjadi penentu kesuksesannya? Aku terkesan. Aku hendak mengatakan bahwa momen menentukan itu adalah penampilan Daryl di TV. Namun tanpa menulis buku, dia tidak akan tampil di TV. Dan tanpa kesuksesannya memperoleh banyak uang, dia tidak akan menulis buku. Titik perenunganku, persis titik awalnya adalah ketika dia mencurahkan perhatian pada apa yang dia ketahui dan apa yang dia bisa lakukan. Untuk ukuran seorang anak-anak, hanya itu yang perlu dia lakukan untuk meraih penghasilan jauh lebih banyak dibanding sebagian besar orang dewasa. Apalagi karena banyak orang dewasa yang seumur hidupnya hanya berkutat pada apa yang tidak bisa mereka lakukan, tidak mereka miliki, dan tidak mereka ketahui. Jadi intinya, kembali lagi pada perkataanmu tadi tentang kepercayaan diri. Aku tersadar, tetapi bisakah cara seperti itu berhasil di sini? Kalau untuk anak-anak di Amerika, aku yakin akan lebih mudah. Manny menggonggong keras 3 kali. Aku melompat karenanya. Manny, jangan menggonggong. Aku menengok ke sana kemari dengan gugup, mengawasi kalau ada yang menyadari keberadaan kami.
Namun tidak ada siapa-siapa. Kemudian aku menyadari perkataanku. Ingin rasanya aku menggigit lidah. Reaksiku justru berkebalikan dengan apa yang seharusnya. Mengapa aku berkutat pada apa yang tidak bisa kulakukan dan tidak kumiliki? Aku memang tidak tinggal di Amerika, tetapi di sini pun aku yakin pasti ada kesempatan. Mani menggeram puas. Kerja bagus. Rasanya aku layak diberi biskuit anjing lagi. Aku cepat-cepat merogoh tasku dan membeli Mani kudapan anjing yang langsung digasak dengan cepat. Kepercayaan diriku serta-merta kembali pulih. Aku akan mencari sesuatu yang bisa kukerjakan untuk mendapatkan uang. Aku menggaruk-garuk leher Mani. Dia selalu seperti itu, mendengkur seperti hampir anak kucing. Beberapa menit kemudian kami pulang.